Negara-negara di semenanjung Arabia memiliki kemiripan dalam hal sajian Ramadan. Contohnya, nasi kapsah yang berasal dari Saudi Arabia dan juga populer di negara-negara Jazirah Arab seperti Yaman, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Cita rasa nasi kapsah juga bisa dinikmati di Indonesia. Salah satunya di Sate Tegal Abu Salim, daerah Condet, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, saya disuguhi set menu lengkap berbuka ala Yaman. Abi ceritain dong, ini kalau orang Yaman itu kan punya mungkin tradisi atau buka puasa kayak di kita di Indonesia ini. Memulainya dengan apa aja sih, Abi? Ya, kalau ala Yaman biasanya menggunakan minum teh. Lalu selain teh mengutamakan pertama kurma. Kurma, oke. Ya, karena kurma itu sunnah ya, sunnah dari Rasul SAW. Selain kurma biasanya sambosa. Sambosa. Lalu pastel. Pastel ya? Iya. Lalu setelah makan kurma, sambosa, kita minum teh. Setelah itu bubur. makan bubur. Gitu. Oke, setelah itu, Abi? Ya, setelah itu biasanya menjalankan sholat maghrib sampai isya. Habis sholat isya ada yang dilanjutkan sholat tarawih, lalu baru kita makan-makan. Sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, saya dan Abi berbuka dengan kurma. Jangan lupa mencicipi samosanya. Ini dia sambosa. Sambosa, nah. Ya. Isinya apa aja sih, Bi? Maaf. Isinya daging, ada bumbu, ya, bumbu semacam ada rempah-rempahnya. Rempah juga ya? Ya, lalu ada sayurannya. Sayuran ya? Betul. Siap. Kita lanjut ke bubur, Abi ya? Baik, ya betul. Makan. Ini dia buburnya. Nah, ini memang gandum ya? Betul. Siap. Abi ya? Nah. Ini kayu manis sama kapulaga, Abi? Iya, nggak banyak kayu manis, kapulaga, lalu ada sedikit jinten, cengkeh. Jinten ya? Bubur atau syurbah, dalam bahasa Maroko, biasanya dipilih sebagai transisi menuju menu yang lebih berat, agar pencernaan tidak bekerja terlalu keras. Jika perut sudah siap, mari santap nasi kebuli dan nasi kapsahnya. Kita coba ini, Abi? Boleh? Boleh, silakan ya. Nah, ini dia. Kalau ini kan ada dua pilihan ya. Betul. Satu kebuli, satu kapsah. Kalau ngelihat dari warna emang udah kelihatan. Jadi kalau kebuli itu lebih apa ya? Lebih rempahnya agak lebih dominan, Abi ya. Betul. Kalau ini emang agak lebih light sedikit, agak lebih terang. Betul. Tapi sebenarnya intinya bumbunya seberapa jauh bedanya, Abi? Atau malah sama mungkin? Bumbunya beda ya, jauh. pasti ya. Beda jauh ya. Iya, ini bisa ada mungkin 8 macam, ini 4 macam. Oh, jadi cuma bedanya 4 ya? Iya. Jadi bisa, ini 8, betul. ini 4 ya. Tapi kalau bumbu dasarnya sendiri apa sih sebenarnya, Abi ini? Ya, kalau kapsah bumbu dasarnya ya jinten, kapulaga, lalu lumbar, lada. Oh, iya Itu iya. aja ya. Belum jadi ingat, Bi, waktu kita masak dulu di bawah, Bi. Oh ya. Ya kan? Ini dia nih liputannya nih. Pertama-tama siapkan bahan seperti berikut ini. Untuk nasi kapsah, Abi menggunakan beras yang sengaja diimpor dari India karena kualitasnya yang bagus dan kadar gulanya juga rendah. Namun untuk nasi kebuli, Abi menggunakan beras lokal karena lebih pulen. Untuk pertama, rebus daging kambing hingga setengah matang selama 1 jam. Sembari menanti rebusan, Umi Lili menumis bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, masukkan kayu manis, kapulaga, dan bahan lainnya. Selanjutnya, air kaldu rebusan daging kambing tadi dimasukkan ke dalam panci berisi tumisan bumbu nasi kapsah. Lanjutkan dengan memasukkan beras dan aduk hingga beras aron. Lalu tunggu hingga matang. Lanjutkan proses memasak daging kambing hingga matang dengan menambahkan bumbu gulai. Proses ini butuh waktu sekitar setengah jam. Jika sudah matang, goreng daging kambing agar tekstur bagian luar dagingnya garing. Ini kambingnya kambing pilihan juga, Bi? Iya, harus dong. Kalau yang buat masak kita ukurannya ukuran kambing yang agak sedikit besar lah. Tapi kalau kambing untuk sate kan harus yang mudah ya? Iya, lebih mudah, betul. Oke. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di nasi kebuli ini kita masih bisa menemukan apa ya? Nasinya itu masih pulen gitu, Abi ya? Betul. Nasinya pulen, bumbu rempahnya dominan. Kita pakai ini, Abi ya? Iya.
Ini dia nih, aduh. Acarnya. Acarnya. Jadi pakai acar malah lebih enak nih Abi ya. Betul. Sekarang kita beralih ke menu yang satunya. Kenapa menu menampilkan dua ini? Jadi bisa supaya kita bisa membedakan. Kenapa dia disebut kebuli? Karena ternyata memang dominan rempahnya ada di kebuli ya, Abi ya. Betul. Terus sementara di kapsah lebih ringan. Kita cobain aja. Abi duluan. Mangga. Nih, dagingnya lembut banget nih, ha. Waduh. Pegangin aja copot langsung. Nah, kalau di kapsah ternyata dicampur dengan ada kismis bagian atas ya, Abi ya? Iya. Pakai kismis apa lagi ya, Abi? Kismis lalu ya acar ini. Acar ya? Kismis ya. Dia biasa pakai susu nggak, Abi ini? Pakai ya? Pas masak? Ada yang pakai. Ada yang kalau nggak ya? saya nggak pakai. Nasinya karena nasi basmati ya, Abi ya? Ya, betul. Basmati ini jadi memang ada bulir-bulir gitu di lidah kita karena dia agak panjang nasi ya, beda sama nasi kebuli. Kalau nasi kebuli kita pakai beras lokal ya, Abi ya? Betul. Tapi pilihan tetap ya? Betul. Jadi nggak sembarangan beras. Iya, nggak asal beras, betul. Nah, jadi karena dia pengen dapat pulennya. Kalau ini perak tapi enak banget di lidahnya, masya Allah. Ini juga lazis. Makanan-makanan yang Bunu cobain tadi selalu mengingatkan kita akan nuansa spiritual bulan Ramadan, bahkan ketika kita menikmatinya di luar bulan Ramadan. Semoga episode ini menginspirasi. Sampai jumpa di Food Story selanjutnya.